Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat Nebros TV dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa tuduhan yang dituduhkan kepada kita selaku ahlus sunnah wal jamaah terkait amaliyah-amaliyah keagamaan yang selama ini kita laksanakan dan kita lestarikan. Contohnya seperti maulidan, tahlilan, haul, dan amaliyah lain sejenisnya. Sebagian pihak teman-teman menganggap bahwa amaliyah tersebut merupakan amaliyah yang tidak berdasar, bahkan tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Tuduhan ini kembali mencuat melalui pernyataan salah satu konten kreator di beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, teman-teman, sebelum kita memberikan tanggapan dan penjelasan secara ilmiah, mari kita simak bersama pernyataan tersebut berikut tayangannya. Dan sudah, karena mereka ketika dikritik seperti ini, mereka tengah mengamalkan amalan yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Acara haul, acara maulid, dari mana asalnya maulid? Dari Syiah. Haul, peringatan kematian. Itu teman-teman, jelas sekali ada bahasa bahwa amaliyah kita itu tidak ada dalil atau tidak berdalil, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah betul amaliyah seperti yang disebutkan Mas tadi, Mas Heri tadi adalah amaliyah yang tidak berdasar, yang tidak bersumber melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita bahas. Sebelum kita, teman-teman, membacakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, perlu terlebih dahulu untuk kita memahami konsep dan pengertian pokok dari pembahasan ini secara utuh. Karena dengan pemahaman yang tepat, penelaan terhadap dalil-dalil syar'i nantinya dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan metodologi keilmuan Islam. Mari kita memahami terlebih dahulu apa itu maulid. Apa sih maulid itu? Maulid, teman-teman, adalah sebuah kegiatan yang menjadi bentuk ekspresi dari rasa syukur dan bahagia kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, rasa bahagia ini atas nikmat, atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan sesuatu yang dilarang, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Lalu apa yang dimaksud fadlun, karunia, dan yang dimaksud rahmat itu sendiri? Dalam kitab tafsir Rauhul Ma'ani, karya Asy-Syaikh Al-Alusi, dijelaskan bahwa
Wa akhrajahu Abu Syekh an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu ta'ala anhuma annal fatlah al-ilmu warahmata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Syekh meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya sesungguhnya fatlun karunia adalah ilmu dan sesungguhnya rahmat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaras dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat terbesar bagi umat adalah sebuah hal yang wajar, bahkan mempunyai landasan yang jelas dalam Al-Quran. Nah, setelah kita pahami bahwa bergembira atas kelahiran Nabi, atas diutusnya Nabi, merupakan sesuatu yang tidak dilarang, bahkan ada anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Selanjutnya kita masuk pada dalil yang lebih menarik lagi. Gini teman-teman, dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah riwayat yang sangat masyhur tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini teman-teman, jelas-jelas orang kafir. Jelas-jelas namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang dicela. Tapi perhatikan baik-baik riwayatnya. Dikisahkan teman-teman oleh Imam Urwah bahwa Suwaibah adalah budak perempuan Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Abu Lahab mendapatkan kabar gembira itu. Lalu ia memerdekakan Suwaibah, dan Suwaibah inilah yang kemudian menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Abu Lahab meninggal dunia, teman-teman, salah satu keluarganya disebutkan dalam riwayat adalah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bermimpi bertemu Abu Lahab. Bermimpi bertemu Abu Lahab dalam keadaan yang sangat buruk. Ketika ditanya, apa yang kamu dapatkan wahai Abu Lahab setelah mati? Abu Lahab menjawab, aku tidak mendapatkan kebaikan apapun kecuali aku diberi minum karena aku memerdekakan Suwaibah. Riwayat ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Lalu bagaimana para ulama memahami riwayat ini? Kemudian teman-teman, para ulama mengaitkan riwayat ini secara langsung dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif, karya Syekh Samsuddin Ilmu Jazari, menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Lahab diringankan azabnya setiap malam Senin karena rasa gembira saat mendengar kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat kuat maknanya. Kurang lebihnya begini isinya. Jika Abu Lahab yang kafir yang dicela oleh Al-Quran saja mendapatkan keringanan azab karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, lantas bagaimana
dengan seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bergembira dalam kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintainya dan mengekspresikannya kegembiraan itu sesuai kemampuannya. Beliau menegaskan balasan bagi orang-orang beriman yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah surga dengan karunia Allah SWT. Dari hadis ini kita paham teman-teman. Dari hadis ini dan penjelasan ulama-ulama salaf kita paham bahwa bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bukan tidak berdasar. Itu bukan tidak berdasar dan tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi sangat jelas sekali merupakan sebuah amaliyah dan kegiatan yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis maupun penjelasan ulama salaf. Nah teman-teman, dalil berikut ini akan semakin memperjelas bahwa maulid itu memiliki landasan yang kuat dalam metode para ulama. Yang mana dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, teman-teman, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sebagaimana yang diterangkan oleh Imam As-Suyuti bahwa waqad daharali takhrijuha ala aslin thabitin wa huwa ma thabata fis sahihaini, bahwa maulid itu merupakan suatu amaliyah yang ketetapannya, yang dasarnya adalah mempunyai dasar yang sabit yang bersumber dari hadis sahih Bukhari Muslim. Diceritakan min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadimah al-Madinah, datang ke Madinah. Fawajad al-Yahuda yasumuna yauma Asyura'ah. Lalu beliau menemukan kaum Yahudi ini berpuasa di hari Asyura. Fasa'alahum faqalu hadza yaumun aghraqallahu fihi fir'auna wa najja fihi Musa. Fanahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Lalu Nabi berkata, kenapa kalian berpuasa? Lalu mereka menjawab, hari ini Nabi merupakan hari di mana hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa. Oleh karena itu kami berpuasa dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika demikian disebutkan riwayat dari Imam Muslim. Lalu Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanahnu ahadku wa aula bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyami. Lalu Nabi menjawab, oleh karena itu sekarang berarti aku lebih berhak dan lebih utama daripada Musa dan kalian semua untuk berpuasa. Jadi Nabi berpuasa dan Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Dari hadis ini ulama menyatakan, teman-teman, fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ala man manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i nikmatin wa daf'i nikmatin. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan syukur kepada Allah atas apa yang ia anugerahkan pada hari tertentu berupa pemberian nikmat dan penyelamatan dari mara bahaya, dan
wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalikal yaumi min kulli sanah, dan setiap tahun dilakukan setiap bertepatan pada hari itu. Lebih jelasnya lagi, ulama menyebutkan wasyukru lillahi yahsulu bi anwa'il ibadati kasujudi wasyiyami wassadaqati wattilawi wa ayyu ni'matin a'dham minan ni'mati biburusi hatan nabi alladhi huwa nabiyyur rahmah fi dhalikal yawm. Bersyukur teman-teman, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menutup penjelasannya. Bersyukur kepada Allah bisa dicapai dengan macam-macam ibadah. Seperti sujud, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain semacamnya. Lalu, teman-teman, wa ayyu nikmatin a'dham. Nikmat mana yang lebih agung daripada nikmat didatangkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini merupakan Nabiur Rahmah bagi kita. Oleh karena itu teman-teman, sudah kita simak dari tadi bahwa bisa kita tarik kesimpulan bahwa amaliyah maulid ini merupakan amaliyah, bukan amaliyah yang tidak berdasar dan tidak bersumber dalam Al-Quran maupun Sunnah, namun sangat jelas sekali merupakan amaliyah yang berlandasan Al-Quran, yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, maupun dari penjelasan atau pemaparan ulama salafus saleh. Oke teman-teman, saya tutup pembahasan kali ini dulu karena fokus kami pada kesempatan kali ini dalam menanggapi video tadi fokus kepada pembahasan dalil maulid, dan untuk pembahasan-bahasan berikutnya mungkin kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.